Sini Pak. Apa dan mereka ini bagian dari golongan human trafficking atau seperti apa sih Pak? Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Ini sebenarnya sudah cukup lama. Mereka berada di Guinea Ekuatorial sudah sekitar 1,5 tahun lebih. Mereka melapor kepada KBRI itu sekitar Oktober 2024. Jadi sudah hampir 1 tahun. Pada saat itu mereka sampaikan bahwa mereka kesulitan karena pihak yang seharusnya mempekerjakan mereka tidak lagi membayar gajinya secara rutin sesuai kesepakatan. Itu yang pertama. Yang kedua, legalitas juga tidak diurus. Artinya apa? Artinya mereka overstay dan tinggal di sana tanpa legalitas. Jadi kalau misalnya mereka harus keluar tempat tinggal mereka dan mereka melewati pemeriksaan, itu mereka ada risiko untuk ditahan. Jadi ada masalah imigrasi juga. Nah, kami KBRI melakukan berbagai macam upaya, termasuk juga mendiskusikan kepada mereka langkah-langkah yang akan dilakukan ketika mereka dalam kesulitan. Tetapi proses terus berjalan dan tidak ada perkembangan dari pemberi kerja. Akhirnya KBRI melakukan koordinasi kepada stakeholder dalam negeri, termasuk juga dari Pemkab Madiun, Pemkab Magetan juga ada satu yang dari Magetan, ada dari Jawa Timur juga, termasuk juga Kementerian P2MI. Nah, berdasarkan kerjasama, koordinasi, kolaborasi, akhirnya 7 PM itu bisa kita evakuasi mulai dari Guinea Ekuatorial menuju Kamerun, karena bandaranya yang paling visible itu di Kamerun. Dari Kamerun ke Jakarta, Surabaya, dan kemudian hari ini sampai ke Madiun. Jadi sempat ada kendala Pak waktu proses? Sempat ada kendala. Misalnya dari Guinea Ekuatorial itu negosiasi alot. Saya yang memimpin langsung di lapangan itu tidak diperbolehkan masuk ke perbatasan karena satu dan lain hal, ada masalah administratif di sisi Guinea Ekuatorial. Tapi dengan negosiasi lalu juga ada pembicaraan tingkat tinggi antara duta besar dengan pemerintah Guinea Ekuatorial, akhirnya diperkenankan 1 orang dari KBRI untuk masuk dan menjemput dan memfasilitasi 7 PMI untuk dapat keluar Guinea Ekuatorial masuk ke Kamerun. Jadi seperti itu. Untuk gajinya ini nanti seperti apa? Termasuk tanggung jawabnya agen penyalurnya ini seperti apa? Jadi mereka masuk ke Guinea Ekuatorial secara mandiri. Jadi mereka hanya berbekal undangan atau permintaan bekerja dari pihak Guinea Ekuatorial. Jadi memang tidak ada perlindungan di situ. Nah, jadi ini non prosedural. Sekali ini juga sekalian saya juga mungkin sekalian izin himbau ya Pak Wakil Bupati untuk teman-teman yang hendak ke luar negeri, bekerja di luar negeri, terutama daerah Afrika Tengah yang mungkin pelindungan hukumnya belum terlalu kuat, agar dilakukan melalui prosedur lewat BP2MI. Karena dengan mereka bekerja, melapor melalui BP2MI, nanti BP2MI akan dapat menghubungi kami di kedutaan dan meminta kami mengecek apakah perusahaan itu bonafit dan dapat dipercaya atau tidak. Jadi ini bisa menjadi lesson learn untuk kedepannya. Mudah-mudahan semakin banyak lagi calon pekerja migran yang bekerja melalui jalur prosedural, sehingga kami di kedutaan, di perwakilan Republik Indonesia dimanapun itu dapat melakukan perlindungan secara lebih optimal. Amin. Untuk gaji memang akhirnya ya harus mengikhlaskan. Oke. Jadi inilah adalah pemerintah kita hadir, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun Kabupaten Madiun. Jadi kebetulan ini ada pejuang nafkah kita yang diangkat dari Kabupaten Madiun ada 6 orang. Kebetulan dari Saratan ada 4, dari Gembarang 1 dan Mejayan 1. Yang prinsipnya mereka pengen berjuang untuk menghidupi keluarganya yang tadinya kerja di Guinea Ekuatorial, Afrika. Namun demikian mungkin adalah banyak masalah di sana sehingga tidak berjalan dengan mulus. Akhirnya ada permasalahan yang notabene mereka
menginginkan untuk pulang. Oleh sebab itu kami dari pemerintah Kabupaten Madiun, Pak Bupati dan saya Wakil Bupati bersama dengan jajaran semuanya di Dinas Tenaga Kerja, kita berkoordinasi dengan provinsi maupun dari Kementerian Luar Negeri kita yang notabene hari ini ada dari KBRI yang menangani di sana, yang kebetulan ini Mas Aji termasuk personel di KBRI di Kamerun, karena di Guinea sendiri tidak ada ya sebenarnya. Artinya memang bagaimana kesulitan yang terjadi karena di negara Guinea ini kita belum ada KBRI-nya, tapi di Kamerunnya, sehingga untuk mengeluarkan dari Guinea ke Kamerun itu pun butuh sebuah perjuangan yang luar biasa. Tapi karena ini adalah bentuk kolaborasi dan harmonisasi dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, alhamdulillah kita pemerintah Kabupaten Madiun akan coba melindungi, menciptakan ketenangan dan keamanan bagi masyarakat kami. Alhamdulillah dengan kebijakan Pak Bupati, dengan dukungan semuanya, hari ini bisa pulang di Kabupaten Madiun. Perkara nanti setelah ini bagaimana untuk mereka melanjutkan kehidupan keluarganya sebagai pejuang nafkah, kita akan berusaha lewat Dinas Tenaga Kerja. Inilah yang sebenarnya kita butuh dukungan juga teman-teman semuanya dan seluruh masyarakat Kabupaten Madiun serta stakeholder yang ada. Ternyata memang di Kabupaten Madiun butuh namanya peluang kerja, karena masih banyak masyarakat Kabupaten Madiun yang mungkin belum bekerja, yang kita harus memperjuangkan. Dan di sini kebetulan ada zona industri. Mohon semuanya ini nanti coba semoga di Madiun nanti akan ada lapangan kerja yang akan mau menampung pengangguran-pengangguran di Kabupaten Madiun. Oleh sebab itu kami mohon dukungannya semuanya, Pak Bupati dan saya Wakil Bupati. Kami akan berusaha menjawab juga misi kami bahwa kami akan menciptakan peluang kerja di Kabupaten Madiun sehingga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.